Jadi ini bukan petanya BPN, bukan petanya pemerintah. Bahkan hari ini ATR BPN itu memakai petanya KPA dan memakai bukan lagi berbicara. Jadi teman-teman BPN terminologinya itu sudah menggunakan LPRA, LPRA. Apa tadi LPRA? Prioritas reforma agraria, bukan lagi berbicara orang. Jadi kita itu mengidentifikasi menjadi dua tipologi. Ada tipologi dengan konflik keutamaan, kita bisa membaca angkanya. Kemudian di mana LPRA, LPRA KPA yang berkonflik dengan tipologi perkebunan. Jadi kita tuh punya LPRA seluas 1,6 juta hektar yang hari ini sedang kita percepat. Kemudian dari 155 anggota, total LPRA-nya 851 lokasi di kampung atau di desa. Nah ini yang membuat peta ini Bapak Ibu adalah kader-kader kita, anak-anak muda. Gitu. Jadi Ren itu juga termasuk kader LPRA, Bang Firman itu juga tim drone KPA dan juga teman-teman lainnya. Jadi kita memang memperkuat. Kemarin juga kita ada pemetaan yang bagus ya, dan itu di daerah Kebumen dan di sini juga ternyata begitu. Nah itu juga salah satu kita mempercepat biar ada data yang valid secara existing. Lanjut. Nah ini bukti-bukti penguasaan tanah di anggota KPR begitu. Jadi kita tidak hanya mengkosong, tapi memang ada buktinya. Nah ini di Bukti Sari di Ciamis, ini juga klaim kawasan hutan. Dulunya ini gersang, tetapi setelah kita reclaiming, setelah kita produktifkan, coba lihat, ini sudah menjadi daerah seri, sudah menjadi persawahan, dan dimana juga kita memikirkan ini soal ekologisnya, di mana wilayah konservasi. Jadi kita tidak hanya berpikir keuntungan masyarakat, tapi bagaimana melestarikan lingkungan hidup di kawasan tersebut. Lanjut. Nah ini di Belaru, di Kediri. Nah ini kan masuk ke Lumbung Pangan Nasional Kediri. Tapi diklaim ada iup tambang di sini. Nah itu. Padahal kalau kita lihat langsung ini tuh bukan kawasan tambang. Ini itu sudah persawahan yang menjadi Lumbung Pangan Nasional. Nah itu kan kalau kita bawa ke mereka, ya iya ya, di mana ya tambangnya? Ini bukan lagi berbicara soal tempat untuk bertambang, tapi ini untuk berbicara pangan nasional begitu. Lanjut Mas. Ini juga salah satunya yang tadi saya sebutkan di Bulu Payung Sam Cilacap. Ini yang sempat Raja Juli langsung turun langsung ini. Dan kemarin KPA juga diundang untuk bagaimana mempercepat penyelesaiannya. Karena memang sejauh mata memandang itu semuanya padi. Sawah semuanya, sawah hijau, rindang, tiba-tiba klaim kawasan hutan kata mereka, kata pemerintah. Tapi nyatanya ini adalah tanah rakyat yang sudah produktif menjadi lumbung pangan nasional. Lanjut. Nah ini juga yang terakhir. Ini masyarakat adat di Atamodo, di Komodo sana, di NTT. Nah ini juga masyarakatnya awalnya tuh karena masyarakat adat Komodo asli ya. Jadi di sana tuh bukan hanya ada hewannya Komodo Bapak Ibu, tapi ada masyarakat adatnya, ada manusia Komodo. Bang Irman yang pernah ke sana. Nah jadi mereka tuh awalnya juga karena masyarakat adat ya, jadi mereka tuh juga tinggalnya di perbukitan ini. Tiba-tiba mereka mau digusur tuh sampai udah di pinggir. Gak tahu nanti kalau udah masuk ke laut juga ini ya. Iya, karena memang lahannya itu mereka setiap hari sudah diganggu Pak, diusir gitu kan. Jadi mereka tinggal tuh setiap hari itu di bawah kekhawatiran gitu. Nah, karena mereka hanya menjual keuntungan, katanya nanti komodonya stres. Padahal mereka itu tinggal bersama komodo sejak dulu. Tapi pemerintah tuh mengatakan nanti kalau ada manusia komodonya stres gimana? Nanti kita nggak bisa dapat uang dari pariwisatanya. Karena ini pariwisata premium. Padahal kalau mereka berdayakan, masyarakat bisa mengelola si pariwisata ini Bapak Ibu. Nah itu mirisnya di realita Indonesia ini. Nah ini masuk ke daerah. Kemudian lanjut, tidak hanya berhenti berbicara lokasi prioritas